Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai penentuan wilayah laut, daratan, udara, dan ekstrateritorial negara Indonesia. Kemudian juga batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi, siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, yaitu setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu yang WNA atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya tersebut adalah seorang WNI. Kemudian yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu yang WNI. Kemudian yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji suci. Untuk berdirinya sebuah negara harus ada 4 unsur atau syarat, yaitu yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya rakyat, yang ketiga adanya pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adanya pengakuan dari negara lain.
Nah, menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Yang pertama kita bahas mengenai penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Dan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Yang kedua, warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Yang ketiga, rakyat. Rakyat yaitu sebagai penghuni negara yang mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Jadi di dalam rakyat ini ada penduduk dan warga negara. Lalu, apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara. Dalam pasal 26 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di dalam negara Indonesia ini termasuk orang asing adalah penduduk Indonesia. Jadi, tidak setiap penduduk adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan dan asas ius soli yaitu asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahiran dari anak tersebut. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, yaitu apatrid dan bipatrid. Apa itu apatrid dan bipatrid? Apatrid yaitu kewarganegaraan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena seorang anak yang lahir dari suami istri yang menikah di suatu negara yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, kemudian mereka pergi ke negara yang menganut ius sanguinis yang berdasarkan keturunan, dan mereka menetap di sana. Dan di sana mereka melahirkan seorang anak. Nah, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena anak tersebut berada di negara yang menganut ius sanguinis berdasarkan keturunan, sedangkan orang tuanya adalah ius soli, di mana dia berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi,
anak tersebut menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, dipatrid, yaitu kewarganegaraannya menjadi rangkap atau ganda. Hal ini terjadi yaitu apabila suami istri berkewarganegaraan asing yang menganut ius sanguinis berdasarkan keturunan. Lalu istri tersebut melahirkan negara B yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Nah, maka anaknya menjadi dipatrid, memiliki dua kewarganegaraan. Untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua sel-sel, yaitu sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Sel-sel aktif yaitu cara seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraannya dengan melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Sedangkan sel-sel pasif yaitu cara seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraannya tanpa melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Nah, calon warga negara yang ingin mendapatkan kewarganegaraan ini, mereka memiliki dua hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak untuk memilih kewarganegaraan dan hak untuk menolak kewarganegaraan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut 4 asas, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli secara terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan ini dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi ini terbagi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa yaitu syaratnya harus berusia 18 tahun, kemudian sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, kemudian sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, tidak pernah dijatuhi pidana, kemudian tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan atau penghasilan, dan terakhir membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kemudian naturalisasi istimewa yaitu diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR. Kemudian naturalisasi istimewa ini batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Kemudian yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan penyebab seseorang bisa kehilangan status sebagai warga negara Indonesia apabila seseorang WNI tersebut memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kemudian orang tersebut tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan ia memiliki kesempatan untuk itu. Kemudian yang ketiga, bila Presiden menyatakan untuk menghilangkan kewarganegaraan seseorang. Yang keempat, bila ia masuk dinas militer negara lain. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara lain. Yang ketujuh, mengikuti pemilihan umum di negara lain.
Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain. Kemudian yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang jelas, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.